Apalagi pada Aisyah. Ini kepada yang model seperti ini sudah dilarang dengan ayat ini. Setelah turun ayat ini, maka ketika ada tuduhan zina, sampai ada pesan. Ini nasihat. Apalagi kepada Aisyah. Maka para ulama mengatakan khusus untuk Aisyah. Kalau ada orang yang mencela Aisyah dengan zina, berarti dia kafir. Demikian. Kenapa? Karena diancam dengan ayat ini. Selanjutnya. Allah menerangkan kepadamu beberapa keterangan. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Sesungguhnya orang-orang yang suka menyiapkan kejahatan pada orang-orang yang tadi. Ada kata-kata yang bertemu ini kalau kalian beriman. Allah memberi pengajaran kepadamu supaya kamu jangan kembali kepada yang seumpama itu selama-lamanya jika kamu orang beriman. Jika kamu orang beriman. Kalau bukan orang beriman, ini lain lagi. Jadi kalau orang menuduh seperti itu dipertanyakan keimanannya. Bahkan dikatakan kafir kalau yang mengatakan Aisyah berzina. Baik, karena menentang ayat dalam surat An-Nur 10 ayat. Baik, teruskan. Allah menerangkan kepadamu beberapa keterangan. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Sesungguhnya orang-orang yang suka menyiarkan kejahatan pada orang-orang yang beriman, untuk mereka itu siksa yang pedih di dunia dan akhirat. Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahuinya. Kalau tiadalah karunia Allah kepadamu dan rahmat, niscaya kamu disiksanya dengan pikiran. Sesungguhnya Allah penyantun lagi penyayang. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Siapa yang menurut langkah syaitan, itu maka ia menyuruh membuat yang keji dan yang mungkar. Kalau tiadalah karunia Allah padamu dan rahmatnya, niscaya tidak suci. Minkum min ahad. Seorang pun yang terkalian. Maka kami pun min ahad. Kalaulah tiada karunia Allah padamu dan rahmatnya, niscaya tidak suci seorang juga di antara kamu selama-lamanya. Kalau datang rahmat Allah, niscaya semuanya punya aib dan punya kejelekan dan akan terbuka semuanya. Kalau tidak kena rahmat Allah. Tapi karena rahmat Allah, Allah tutupi siapa yang Allah tutupi, dan Allah buka siapa yang Allah kehendaki untuk dibuka. Sehingga tidak terlihat aib itu. Kalau tidak kena rahmat Allah, niscaya semuanya orang dalam keadaan jelek, dalam keadaan kelihatan semua jeleknya, kotornya semuanya. Nah, saya tidak suci seorang juga di antara kamu selama-lamanya, tetapi Allah mensucikan siapa yang dikehendakinya. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat. Ini ayat yang Allah turunkan untuk Aisyah. Ini keutamaan yang sangat besar. Aisyah sendiri tidak menyangka kalau akan diturunkan ayat. Aisyah berpikir radhiyallahu anha bahwa pasti Allah akan membebaskan dirinya. Tapi tidak menyangka kalau dibebaskan dengan ayat. Dia membayangkan barangkali akan dibebaskan dengan Rasulullah bermimpi dengan mimpi Rasul adalah hak tentang pembebasan dirinya. Ternyata Allah muliakan Aisyah dan Allah bela Aisyah dari sujud lapis langit. Allah turunkan 10 ayat dalam surat An-Nur dari 11 sampai 21. Fa'anzalallahu ta'ala hadhihi al-ayat bara'ati. Maka Allah turunkan ayat ini sebagai pembebasanku. Qalat, Aisyah berkata, faqala Abu Bakar wa kana yunfiq ala Mistah. Maka berkatalah Abu Bakar, dan dia itu memberikan infak, santunan kepada Mistah. Yani Mistah ini santunannya dari Abu Bakar terus begitu kehidupannya. Liqarabatihi minhu wa faqrih. Karena dia sebagai kerabat dekatnya Abu Bakar dan sekaligus dia dalam keadaan miskin. Wallahi, kata Abu Bakar, demi Allah, la unfiq alaihi syai'an abada. Demi Allah, dan itu kebayanya. Demi Allah, aku tidak akan berinfak. Tidak akan berinfak memberikan santunan kepadanya selama-lamanya. Ba'dalladzi qala li Aisyah. Setelah apa yang dia ucapkan terhadap Aisyah. Apa yang dia ucapkan setelah dia mengatakan apa yang dia katakan terhadap Aisyah. Qala fa'anzalallahu, maka kemudian Allah turunkan ayat berikutnya dari 10 ayat pada dasar Aisyah. Kemudian Allah turunkan lanjutan ayatnya. Wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ah, sampai ucapan ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Iqra ya. Lanjutan ayat seperti itu. Wala ya'tali 22. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا
أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. Janganlah bersumpah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan kekayaan di antaramu, bahwa mereka tidak akan memberikan kekayaan itu kepada karib kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang hijrah di jalan Allah, hendaklah mereka memaafkan dan merelakan. Nah, tiada katamu juga bahwa Allah mengampuni dosamu, Allah pengampun lagi pengampun. Ini teguran buat Abu Bakar. Maka setelah itu berkata Abu Bakar, "Wallahi inni la uhibbu an yaghfirallahu li." Pada akhirnya, "Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum?" Tidakkah kalian suka Allah mengampuni kalian? Maka Abu Bakar berkata, "Demi Allah, sungguh la uhibbu, sungguh aku suka an yaghfirallahu li, agar Allah mengampuni aku." Faraja'a ila Misbah an-nafaqah, maka dia kembali kepada Misbah nafkahnya atau santunannya. Allati kana yunfiq alaihi, yang dia biasa memberikan santunan kepadanya. Wa qala, dan berkata Abu Bakar, la anzi'aha anhu abada, aku tidak akan mencabutnya kembali dari dia selama-lamanya. Ini terus akan memberikan santunan. Qala Aisyah, berkata Aisyah, wa kana Rasulullah SAW yusa'il Zainab, dan bahwa Rasulullah selalu bertanya kepada Zainab binti Jahsh, Zawjah Nabi SAW, salah satu istri Rasulullah SAW. Sering sekali, kadiran beliau bertanya kepada Zainab binti Jahsh an amri, tentang urusan Aisyah. Ma alimti aw ra'aiti, yani pertanyaan bagaimana, apa yang kau tahu tentang Aisyah, apa yang kau lihat tentang Aisyah gitu. Alimti, ma alimti fi Aisyah, ma ra'aiti fi Aisyah, begitu. Faqalat, maka berkata Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, ihmi sam'i wa basari, atau ahmi sam'i wa basari, wallahi ma 'alimtu illa khairan." Kata beliau, kata Zainab, "Wahai Rasulullah, aku menjaga pendengaranku dan mataku. Demi Allah, aku tidak pernah mengetahui kecuali kebaikan." Tidak pernah mengenali Aisyah, tidak pernah mengetahui Aisyah kecuali kebaikan. Qalat Aisyah, berkata Aisyah, "Wa hiya allati kanat tusazibuni min azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'asamaha Allah bil wara wa tafaqat ukhtaha Hamna binti Jahsh tuhami laha fahalakat fi man halak." Dan dialah allati kanat tusabibuni, dan dia yang waktu itu tusabibuni atau tusabibni, mencela aku dari istri-istri Nabi SAW. Tapi kemudian Allah lindungi dia dengan wara. Yani asalnya sering kali Rasulullah bertanya kepada Zainab binti Jahsh, tapi selalu jawab dengan ma'alim sila khairan. Sampai ketika fitnah ini, dia termasuk di antara istri Nabi yang termasuk berbicara tentang itu adalah beliau. Tapi kemudian Allah lindungi dia dengan wara, wa tafaqat ukhtuha, dan kemudian mulailah saudara perempuannya yaitu Hamnah binti Jahsh tuhami laha, membelanya. Akhirnya dia pun halakat fi man halak, binasa dengan orang-orang yang binasa. Qala Zuhri, fahada man taha ilaina min haula'i rahab. Inilah apa yang sampai kepadaku atau sampai kepada kami dari mereka. Siapa? 4 orang rawi yang disebutkan di awal itu. Jadi kata Zuhri, inilah yang sampai kepadaku dari 4 orang itu, yaitu Sa'id bin Musayyib, Urwah bin Zubair, Alqamah bin Waqqas al-Laythi, dan Abdullah bin Uqbah bin Mas'ud. Dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Indah tutup al-is, intahat tutup al-is. Selesai kita masalah berita-berita tuduhan terhadap Aisyah. Yes? Nah, oh iya. Apa maknanya? Maradi Aisyah. Baik, di halaman 1430 paling bawah di ujung kiri. Wala as'ur bisyarr hatta kharajtu ba'da ma naqas. Begitu catatannya.
Dobernya nakoh tuh. Hingga aku keluar setelah aku sehat. Nakoh tuh sehat. Nah, nakoh tuh sehat. Bahak كلمة تقال عند الخطأ كلمة تقال عند الخطأ عند الخطأ yang lain ada burha bidam lebah buroha bidam lebah obat roh. Selanjutnya, qala akhbarna Ali bin Muhammad bin Umar qala akhbarna Abdul Rahman bin Abi Hatim qala anbana Ahmad bin Yahya an-Nisaburi qala anbana Abu Badr Suja' bin Al-Walid anbana Hafiz Al-Halabi man السكون يعني اسم رجل عن علي بن زيد بن جدعان عن أمه عن عائشة قالت dari Aisyah bahwa Aisyah mengatakan qatitu tis'an lam yu'tahu syai'an min an-nisa ba'da Maryam binti Imran. Aku diberi 9 yang tidak diberikan 9 itu sesuatu pun pada wanita-wanita setelah Maryam binti Imran. Nazala Jibril di surati. Jibril turun dengan gambarku, sebentukku. Bikaffihi, pada kafnya. Dan ini riwayat ketika Rasulullah bermimpi, malaikat membawa Aisyah dalam secari kain sutra. Ini pertama. Wa amara Rasulullah SAW bitazwiji. Dan kemudian memerintahkan Rasulullah SAW untuk menikahiku. Ini menikahi Aisyah dengan perintah dari Allah SWT. Wa tazawwajani dzikran. Dan Rasulullah menikahi aku dalam keadaan perawan. Tidak ada di antara wanita istri-istri Rasulullah yang dinikahi dalam keadaan perawan kecuali Aisyah. Walam yuzawwij dzikran ghairi. Nah, wa qubida wa ra'suhu fi nahri wa qabruhu fi bait. Dan qubida ketika beliau diambil rohnya, ini ketika diwafatkan, ra'suhu kepalanya ada di leherku atau di lubang leherku. Wa qabruhu fi baiti, dan kuburannya di rumahku. Wa haqqatil malaikah baiti, dan malaikat menaungi rumahku. Wa kana yanzilul wahyu, dan bahwasanya turun wahyu. Fa yufarris anhu ahluhu atau ahlahu. Wa yanzil wa ana ma'ahu fi dihafi. Jadi hafat malaikat, turun malaikat menaungi rumahku dan kemudian menurunkan wahyu. Fayufarraq anhu, maka terpisah daripadanya keluarga-keluarganya. Yani ketika turun pada Rasulullah SAW di rumahnya istri Nabi, biasanya terpisah. Ketika Rasulullah sedang ke belakang turun wahyu atau begitu. Tapi turun wahyu wa ana ma'ahu bil lihafi, turun wahyu pada Rasulullah dan aku bersamanya di selimutnya. Ini tidak terpisahkan. Wa ana binatu khalifatihi, dan aku anak dari khalifahnya. Wa siddiqihi, dan siddiqnya. Ini seorang satu-satunya disebut Rasulullah dengan siddiq. Wa nazala udri minas sama, dan turun udurku dari langit. Dalam surat An-Nur tadi 10 ayat fil Quran. Wa ja'altu tayyibatan li tayyib. Wa ja'altu,
tayyibatan li tayyibin. Dan aku jadikan tayyibah untuk yang tayyib. Wa wa'adtu maghfiratan wa rizqan karima. Dan aku jadikan maghfirah wa rizqan karima. Ini yang terakhir, tayyibah li tayyib, dan kemudian maghfirah wa rizqan karima, ini juga pada sisi yang lain. Yani tidak seperti yang dikatakan awalnya. Kalau maksudnya adalah dijadikan sebagai istri dari Rasul. Bahwa Allah SWT mengatakan dalam surat An-Nisa, bukan surat An-Nur awalnya, tayyibin itu. Maka berarti kalau memang seperti itu maksudnya, wallahu alam, berarti mestinya semua para wanita istri-istri Nabi SAW. Ini sanadnya ada kelemahan. Padanya ada du'afa, bukan satu dhaif, tapi du'afa beberapa yang dhaif. Di antaranya Ali ibn Zaid ibn Khan, diriwayatkan oleh Ahmad wa Yahya wa Nasa'i wa ghairuhum. Dan ibunya yaitu Ummu Muhammad, diriwayatkan oleh Abu Hatim. Nah, ini riwayatnya lemah, sehingga makanya ada keanehan kalau dikatakan tidak diberikan kepada siapapun selain aku. Ternyata di akhir kok ada istri Nabi kan sama dalam masalah maghfirah wa rizqan karimah. Kalau sudah mengatakan cuma Aisyah dikasih ampunan, ini bahaya sekali. Tapi dari apa yang diucapkan ini semuanya memang betul-betul keutamaan Aisyah. Walaupun ada yang sebagian khusus Aisyah, sebagian lain bersama istri yang lain. Tapi semuanya adalah keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha yang terpencar dalam sekian riwayat, sekian hadis. Qala akhbarana Ali ibn Ahmad ibn Yaqub, qala akhbarana Abdurrahman ibnu Abdurrahman ibn Abi Hatim, qala akhbarana Amr ibn Ubaidillah al-Awdi, qala anbana Abu Muawiyah an Hisham ibn Urwa an abihi qala ma ra'aytu imra'atan qat a'lamu bi-tibb wala bi-fiqhin wala bi-sya'rin min Aisyah. Kata beliau, kata Hisham bin Urwa dari ayahnya, bahwa ayahnya berkata, ini Urwah bin Zubair, mengatakan aku tidak pernah melihat seorang wanita pun yang lebih alim dalam masalah kedokteran, dan tidak pula dalam masalah fikih, dan tidak pula dalam masalah syiar selain Aisyah. Aku tidak pernah melihatnya lebih dari Aisyah dalam masalah itu. Sanadnya Hasan dari Urwah rahimahullah. Kalau usahlah Abdullah bin Zubair Urwah enggak ya? Qala akhbarana Ali ibn Umar, qala akhbarana Ahmad ibn Uthman al-Adani, qala anbana Musa ibn Sahal al-Washa, qala akhbarana Kababah an Warqa ibn Umar an Abdul Karim ibn Abi al-Maqarib, qala jaa Ammar ibn Yasir ila Aisyah. Datang Ammar bin Yasir kepada Aisyah Yaumal Jamal, pada hari fitnah Jamal. Faqala assalamu alayki ya ummah, assalamu alayk wahai ummul mukminin. Faqalat ma ana laka bi maka dia berkata, bukanlah aku ibumu. Ini bukanlah aku ini bagimu sebagai ibu, karena dikatakan ya ummah begitu saja. Qala bala wallah wa in karihta wa innaka la zawjat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi dunya wal akhirah. Nah, bala wallahi wa in karihti wa innaki la zawjat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi dunya wal akhirah. Bahkan demi Allah, engkau adalah ibuku walaupun kau tidak suka. Karena sesungguhnya engkau adalah istri Rasulullah SAW di dunia dan akhirat. Yang maksudnya adalah tentunya ummul mukminin, ummahatul mukminin, ibunya orang-orang mukmin. Demikian. Walaupun Aisyah tidak suka, walaupun engkau tidak suka, kata Ammar. Wa akhbarana Ali qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala anbana Abu Ismail at-Tirmidzi qala anbana Abu Salih Abdullah ibn Salih qala anbana Al-Layth ibn Sa'd qala anbana Al-Layth ibn Sa'd anna Ali
ibni Abi Thalib dzakara Aisyatan faqala. Bahwasanya Ali bin Abi Thalib menyebutkan tentang Aisyah, maka dia berkata, "Lau kanat imra'atun takunu khalifah, lakanat Aisyah khalifah." Kalau saja wanita ada yang boleh jadi khalifah, tentu Aisyah akan jadi khalifah. Sampai demikian Ali mengatakan. Qala wa akhbarana Muhammad bin Al-Hasan Al-Hashimi, qala haddatsana Husain bin Ismail, qala anba'ana Ahmad bin Mansur, qala anba'ana Al-Hasan bin Bishr, qala haddatsana Al-Mu'afa bin Amran an Mughirah an Ata, qala kanat Aisyah a'lamun nas wa afqahun nas wa ahsanun nas ra'yan fil 'ammah. Kata Ata, Aisyah adalah yang paling alim di antara manusia dan paling fasih di antara manusia dan paling baik di antara manusia pendapatnya secara umum atau di kalangan umum. Qala akhbarana Ali bin Ahmad bin Abdan, qala anba'ana Ahmad bin Ubayd, qala anba'ana Ismail bin Fadl, qala anba'ana Munjah, قال أنبأنا علي بن مسهر عن هشام عن القاسم بن محمد قال سمعت ابن الزبير. Aku mendengar Ibn Zubair mengatakan, ما رأيت امرأة قط أجود من عائشة وكانت تجمع الشيء إلى الشيء حتى إذا اجتمع عندها وضعته مواضعه. نعم مواضعه كذلك. وأما أسماء فكانت لا تمسك شيئا لغد. Kata Ibn Zubair, dan Ibn Zubair adalah seperti yang dimaksud seperti yang sebelumnya, yaitu Urwah Ibn Zubair. Ma ra'aitu imra'atan qad, aku tidak pernah melihat seorang wanita pun yang lebih dermawan daripada Aisyah. Wa atqa, juga dermawan ya maknanya. Karena tajma' syai' ila syai', bahwasanya beliau mengumpulkan sesuatu pada sesuatu sampai ketika berkumpul di sisinya beliau meletakkannya di tempatnya, yang tepat di tempatnya. Sedangkan Asma bakanat la tamsik syai'an li ghad. Adapun Asma maka dia tidak bisa memegang sesuatu untuk besok. Dapat hari itu, habis hari itu. Nah, ya tentunya juga maknanya dermawan, tapi beda Aisyah dengan Asma. Kalau Asma begitu dapat kemudian dibagikan. Adapun Aisyah dikumpulkan, ketika sudah terkumpul diberikan pada yang tepat pada tempatnya. Demikian Aisyah radhiyallahu anha. Wa akhbarana Ali bin Ahmad qala anba'ana Ahmad bin Ubayd qala anba'ana Ahmad bin Ubayd. Ahmad bin Ubayd yang datang. Demikian memang. Baik. الثاني وأخبرنا علي بن أحمد قال أنبأنا أحمد بن عبيد قال أنبأنا أحمد بن عبيد الله هكذا. قال أخبرنا أحمد بن عبيد الله. مرة ثالثة. أحمد بن عبيد الله كم مرة؟ مرة واحدة؟ طيب. اللرفي أنبأنا قبيصة قال أنبأنا سفيان عن الأعمش عن سليم بن سلمة عن عروة قال لقد رأيت عائشة تقسم 70,000 وهي ترقع درعها وهي ترقع atau terqa dir'ah. Aku melihat Aisyah membagikan 70,000, 70,000. Wahia terqa dir'ah, padahal dia menambal baju besinya. Karena baju besinya perempuan. Baik, mafhum. Disebut dir'ah dalam bahasa Arab. Qala wa akhbarana Ali ابن أحمد قال حدثنا الحسن ابن علي ابن المتوكل مثلا أين قال أخبرنا
علي قال أنبأنا أحمد قال حدثنا حسن بن علي بن المتوكل قال أنبأنا محمد بن علي بن من؟ أنبأنا محمد بن علي قال أنبأنا حبان بن موسى. حبان من بدأ حبان؟ أنبأنا حبان بن موسى قال أنبأنا عبد الله عن معمر عن الزهري عن القاسم بن محمد قال معاوية ما رأيت أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلغ من عائشة. Aku tidak melihat seorang pun setelah Rasulullah SAW yang lebih baligh, lebih tinggi daripada Aisyah, atau lebih mencapai daripada Aisyah. Qala qawna Abdurrahman ibn Umar قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أنبأنا عباس بن محمد قال أنبأنا هارون يعني ابن معروف قال أنبأنا سفيان بن عيينة قال سألت معاوية سأل معاوية زيادا. Muawiyah bertanya pada Ziyad, ayyun nasi ablag, siapa manusia yang paling tinggi? Qala anta ya amirul mu'minin, engkau wahai amirul mu'minin. Qala a'zim alaih, aku meminta dari kamu jawaban. Qala ama idza azamta alayya fa'aisha. Azim itu serius maksudnya. Aku tanya serius, bukan basa-basi. Karena biasanya seorang raja atau seorang khalifah kalau bertanya itu maksudnya minta diuji. Biasanya demikian. Yani siapa orang yang termulia? Engkau wahai amirul mu'minin. Azim alaih, aku bertanya dengan azam, dengan sungguh-sungguh pada kamu, siapa yang paling mulia? Ama idza azamta, adapun kalau kau bertanya dengan azimah, ini dengan betul-betul sungguh-sungguh, fa'aisha, maka Aisyah, faqala Muawiyah, ama innaha ma fatahat baban qad turid an tughliqahu illa aghlaqathu wa la aghlaqat baban turid an taftahahu illa fatahathu. Adapun dia, ini Aisyah, tidaklah dia membuka pintu sama sekali dan kemudian ingin menutupkannya, maka dia akan bisa menutupkannya. Dan tidak pula dia menutup satu pintu dan dia menginginkan untuk membukanya kecuali dia bisa membukanya. Allah, apakah maksudnya mungkin adalah kecerdasannya? Yani dia orang yang cerdas. Qala akhbarana Ali ibn Umar atau apa itu? Ya mungkin ma fatahtu baban qad turidu an tughliqahu illa aghlaqathu wa la aghlaqtu baban turidu an taftahu illa fatahathu. Juga bisa jadi demikian. Ini tidaklah aku menutup satu pintu yang dia Aisyah ingin membukanya kecuali dia bisa membukanya. Dan tidak pula aku membuka pintu yang dia ingin menutupnya kecuali dia bisa menutupkannya, membukanya. قال أخبرنا علي بن عمر قال أخبرنا أحمد بن سلمان قال أنبأنا الحسن بن مكرم قال أنبأنا علي بن عاصم قال أنبأنا خالد الحذاء عن محمد بن سيرين عن الأحنف بن قيس قال سمعت خطبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء بعد فأنا سمعت الكلام من كلام من في مخلوق فيه نعم سمعت الكلام من فيه مخلوق أفخم ولا أحسن من فيه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. Kata Ahmad bin Qais, aku mendengar khutbah Abu Bakar, aku mendengar khutbahnya Umar, Utsman, Ali dan semua para khulafa setelahnya. Tapi tidaklah aku mendengar ucapan dari satu mulut makhluk pun yang lebih afkham, lebih agung, lebih besar, wala ahsan dan lebih baik daripada apa yang keluar dari mulut Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Qala akhbarana Umar ibn Abdullah ibn Shaban qala akhbarana Ishaq bin Muhammad al-Khuzwini قال أنبأنا علي بن حرب قال أنبأنا ابن فضيل عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها ذكرت
'inda rajulin fatabbaha, bahwa Aisyah disebut di sisi seseorang, fatabbaha, maka orang itu mencelanya. Faqila atau ummat, maka dikatakan, apakah kau mencela ibumu? Qala ma hiya ummi, kata dia bukan ibuku. Fabalaghaha, maka sampai kepada Aisyah. Faqalat, maka Aisyah berkata, sadaqa, ana ummul mu'minin wa amal kafirin falastu lahum bi umm. Ini cerdasnya Aisyah. Di antara bukti kecerdasan Aisyah dan indahnya ucapan dari mulutnya adalah ini. Yani dia ketika mengatakan aku bukan ibunya, ketika dikatakan apakah kau mencela ibumu? Ma hiya ummi, dia bukan ibuku, kata orang itu. Maka kata Aisyah, benar, aku adalah ummul mu'minin. Adapun kafirin, maka aku bukan ibu mereka. Dan mencela Aisyah, sebagian para ulama mengatakan hukumnya adalah kufur. Karena Aisyah dibela oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang mencela Aisyah adalah mencela atau menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah orang mencelaku, tidaklah seseorang mencelaku di dunia kecuali aku akan berlepas diri dari dia di akhirat. Al-Bukhari an Abi Amir Al-Hamadani qala sami'tu Sya'bi yaqul, aku mendengar Sya'bi berkata, ma zanat imra'atun nabiyyin qat, tidak berzina seorang istri Nabi pun, satu pun dari istri Nabi tidak ada yang berzina. Yani maksudnya Aisyah pun tidak berzina. Sallallahu alaihi wa sallam.